langsung ngaku salah. Terus dia simpen di sosmednya biar semua orang dibuka gitu ya. Terus langsung ngebayar si orang yang kecelakaannya gitu. Nah, itu hal-hal yang seperti itu mungkin yang sifatnya dinamis ya, yang mungkin baru kejadian kemarin, kelasnya besok kan kita mungkin nggak selalu bisa nyiapin ya. Apalagi ada yang lagi akreditasi gitu ya. Ada yang lagi melakukan kegiatan-kegiatan tambahan. Mungkin sulit. Nah, ini yang bisa membantu Bapak Ibu gitu ya untuk menyiapkan materi-materi yang sebenarnya tidak terlalu krusial, mungkin ke arah mundane gitu ya, tapi bisa cepat dan bisa membantu kelas agar bisa achieve si smart active learning. Oke, jadi RGCOA gitu ya. Jadi konsepnya itu saja. Sebenarnya ini bagaimana pengembangan Bapak Ibu saja. Saya tidak mau mengconstrain gitu ya, mengekang kreativitasnya gitu. Yang penting kita ada role-nya dulu. Role-nya itu apa? Jadi mangga. Sekarang oh, Oke, jadi mungkin untuk memudahkan kali ya Bapak Ibu, nanti kelompoknya sesuai sama teman duduknya saja ya, supaya tidak perlu pindah-pindah lagi ya, nanti takutnya malah durasi gitu ya, terlalu lama bolak-balik dan pindah-pindah. Jadi mungkin nanti kelompoknya kita bentuk sesuai dengan teman duduk saja gitu ya. Jadi mungkin nanti ini kelompok 1 ada di sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Kemudian untuk yang di online, yang di Teams itu bisa langsung masuk ke breakout room aja ya, Mas Rian ya. Sudah ya, sudah ada di dalam breakout room ya. Iya, begitu Pak Drio, mangga. Oke, jadi eh, kita berrole play gitu ya. Kita active learning juga hari ini sebagai dosen-dosen satu tim teaching gitu ya. Jadi satu dosen tim teaching mau membuat sebuah gimmick gitu ya untuk kelasnya. Betul. Nah, Mungkin ini satu meja, punten di sini ibu dari prodi apa? Dari MM. Ya ekonomi lah ya. Jadi mungkin ada satu mata kuliah yang kira-kira sama mungkin pengantar ilmu ekonomi mungkin ya. Ada nggak? Nggak ada ya? Dengan deh ya. agak Mungkin ada satu mata kuliah kira-kira yang mungkin beririsan bisa kira-kira dibuat materinya. Kalau kelompok 2 Kria ya, FIK. Tapi manajemen beda ya. Mungkin mata kuliah dasar kali ya. Apa ya mata kuliah dasar ya? Pancasila bisa, betul. Atau mata kuliah MKWU mungkin ya. Pancasila, bahasa Indonesia mungkin gitu ya. Boleh sebenarnya sih nggak masalah sih Bu. Kita tuh kalau misalnya mau Ibu pindah ke sana juga boleh, biar sama boleh. Karena ini kenapa nggak dipindah-pindah karena takutnya betul pertama udah PW, yang kedua malah jadi berubah-ubah lagi gitu. Kalau yang di tengah ini yang saya tahu ada Bu Mamlusima S2 Ikom, kemudian Bu Lita dan Bu Mutia itu psikologi gitu ya. Eh Bapak Bapak-bapak ini dari prodi FEB. Oh, ini FEB di sini juga. Apa ya, mata kuliah apa yang kita kan sempat, atau mau bergabung? atau mau per fakultas mungkin ya, mangga sih sebenarnya. Boleh. Enggak. Mau begini juga nggak apa-apa sih. Kalau misalnya mau dibuat seperti ini, aman, aman aja. Kalau kelompok 4 di sini dari prodi atau fakultas FIT dan FEB. Nah, apa ya yang menyatukan ya? Marketing ya, sip marketing, setuju. Kewirus, Pak. Atau kewirus, betul ya tahunya. Kewirus MKW. Ya betul. Paling nanti mungkin bisa disesuaikan aja. Mungkin ibu yang di belakang mau gabung dengan yang MM. Oke, Oh, sudah ada. Oke, boleh. mantap. Sip, boleh, boleh. Mangga, mangga. Oke, berarti kita coba untuk setujukan dulu mata kuliah apa gitu ya, dan bentuk active learningnya seperti apa gitu ya. Jadi active learningnya tadi kita ada beberapa ya, studi kasus, problem base gitu ya, case base itu
boleh untuk dilakukan. Jadi kalau active learning-nya itu bisa sambil googling juga apa yang ingin dikerjakan. Iya, betul sekali. Mungkin di sini bisa sudah mulai berdiskusi ya bersama teman kelompoknya untuk menentukan kira-kira topik atau mata kuliah yang akan diangkatnya apa. Lalu nanti mungkin bisa langsung masuk ke ya Pak Adrio ya. Ya, betul. Jadi boleh pakai GPT atau boleh pakai apapun, mangga. Kayaknya sih menghindari Copilot ya, karena Copilot kayaknya uploadnya ada terbatas. Jadi mungkin kita bisa main di Mini Gemini atau ya, mini ya. di GPT. Ya, betul. Tapi perlu di ini ya, kalau tadi udah main terlalu banyak, dia ada limit per harinya gitu. Jadi semoga belum kepake semua gitu ya untuk ngepromnya gitu. Karena kalau itu nge-upload biasanya ngabisin kuota gitu ya, nanti nge-refresh setiap berapa jam gitu update-nya itu. Oke. Jadi aku nitip kita ada 5 poin gitu ya. Peran, tujuan, konteks, luaran, dan pertanyaan untuk memastikan. Gitu Ya, ya. jadi kita sebenarnya agendanya siang hari ini adalah mempraktekkan prom yang sudah tadi Pak Adrio berikan kuncinya gitu ya, tips dan triksnya yaitu ada RGCOA ini gitu, nanti Bapak Ibu bisa dipraktekkan untuk promptingnya. Kemudian nanti setelah itu kita akan masuk ke napkinnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat alurnya atau bisa membuat kira-kira step dan stepnya gitu ya, step by step. Kira-kira nanti mau mengajarnya seperti apa atau mau membuat materi yang bagaimana melalui si napkin. Nah, nanti ada sesi presentasi juga, betul ya Pak Dio ya? Yes. Sesi presentasi juga, nanti Bapak Ibu bisa mempresentasikan hasil diskusinya menggunakan Gamma. Gamma. Jadi nanti tidak perlu banyak, maksimal di 5 slide saja supaya tidak perlu panjang presentasinya gitu ya. Jadi nanti dari hasil diskusi menentukan materi ini, Bapak Ibu bisa membuat presentasinya melalui Gamma tadi. Jadi nanti sudah ada mind map-nya juga, hasil dari prompting atau hasil dari memasukkan file atau ya dari GPT dan Gemini ke napkin. Begitu. Terus Bapak Ibu juga kalau pusing, sebenarnya GPT atau Gemini itu bisa tolong membuatkan prompt gitu ya. Jadi di akhir itu nanti tolong buatkan saya prompt untuk generate di Gamma. Tadi kurang lebih sudah coba saya ngasih ke Bu Ninis, promptnya berhasil sih, apa yang dibuat oleh Gemini gitu. Jadi kita ngeprom-krom aja terus gitu ya sampai bosan. Mangga kita kasih mungkin 20 menit untuk step satunya. Iya, Nanti betul. habis itu Boleh. kita cek lagi untuk napkin dan gamanya. Gamanya. Iya. Mangga sampai 1.40 ya. Ya. Yang bingung boleh Sambil mungkin nanti kami akan keliling muter-muter. juga ya, akan muter-muter. Jadi mungkin sambil kalau ada yang mau ditanyakan atau bingung, kita bisa diskusi sama-sama di mejanya gitu ya. Oh ya, oke. Didengerin atau ya takut nggak kedeng. Ya. Oh lele ya, maksudnya di chat aja gitu ya kalau ada pertanyaan nanti aku jawab dari sini. Oke. Boleh, aduh. Ini untuk karena aku masuk breakout room, promnya boleh dicatat saja. Role ya untuk peran, terus goals ya untuk apa tujuannya. Tujuan itu bisa tadi ya tujuannya bisa dalam bentuk laporan singkat, outline gitu ya, sesederhana outline atau memang laporan akhir gitu. Jadi
kita bisa atau laporan kemajuan gitu. Jadi mungkin bisa outline kalau Bapak Ibu pengen mengembangkan lagi, berarti ke arah outline sangat-sangat bagus, tapi di laporan akhir pun nggak apa-apa. Habis tadi goals, kita konteks apa yang ingin kita sampaikan, apa yang tidak ingin kita sampaikan, apa yang mungkin mahasiswanya sudah tahu, itu bisa dituliskan di konteks gitu ya. Kayak tadi Gemininya kan nanya ya, saya asumsi dengan semester 9 mahasiswa sudah mengetahui teknik dasar gitu. Jadi mungkin penting untuk memberitahu bahwa mahasiswa sudah sampai level apa. Gitu ya. Terus tadi konteks, oh ya output, luarannya ingin seperti apa. Luarannya itu lebih kepada tone-nya akademis, kasual gitu ya. Mengajak A, B atau C gitu ya. Dan akhirnya terakhir adalah as, menanyakan. Jadi itu sangat penting ya untuk menanyakan prompt kita sudah benar atau GPT atau Gemini itu masih bingung atau tidak gitu ya. Kalau ingin tidak tanpa batas, kalau nggak salah Gemini Flash itu tanpa batas, tapi kalau nggak salah uploadnya juga ada batasnya. Cuman kalau nggak prompt-promptnya sih tanpa batas. Yang nanti kena limit itu yang 2,5 Pro. Yes. Hmm. Satu saja. Boleh dari RPS atau dari PPT. Mungkin kalau satu materi lebih baik PPT saja kali ya. Hmm. PPT saja. Atau mungkin kalau punya apa ya, biasanya ada artikel gitu kan bisa. Jadi dari artikel dikembangkan jadi role play atau jadi study case. Itu juga boleh. Misalkan kita punya artikel berita tentang tadi mungkin ya eh, si setahun horeng misalkan atau apa yang berkaitan dengan ini atau mungkin kalau FEB bisa kasus-kasus ekonomi gitu ya kenapa bagaimana Danantara gitu itu mah enggak jadi berita boleh kan kita kalau ujian kan suka ngasih ini ya suka ngasih clipping berita ya nah itu bisa dikembangkan menjadi study case gitu ya study case atau case based problem solving aman di sini. Yes, outline-nya biar gambarnya ini ya. Biar gambarnya nggak terlalu pusing. Hmm. Nanti hasilnya boleh di benerin lagi. Misalkan kalau dirasa kurang atau kelebihan, ingin fokus ke satu hal itu boleh. Oke. Ya, ini baru
Oke, jadi kebetulan kelompok 5 ya, kelompoknya Pak Isa ya, betul ya? Kelompoknya Pak Isa sudah mengumpulkan ya presentasinya. Boleh mangga kita sambil lihat ya, kira-kira bagaimana sih materi ajar yang dibuat oleh kelompoknya Pak Isa menggunakan GPT atau Gemini, kemudian Napkin dan juga Gamma. Mangga mau perwakilan yang presentasi atau mau semuanya ikut maju meramaikan jadi tim hore? Silakan, silakan. Ini mungkin yang ada di breakout room bisa balik lagi aja ya, kayaknya kalau udah beres mah. Tapi masih terjebak kayaknya mereka di sini. Oh iya, udah pada balik. Ya. Oke, silahkan. Mas Rian boleh minta tolong di present. Oh ya, oke. Selamat siang Bapak Ibu semua. Izin Selamat kami dari siang. kelompok 5 ada Pak Isa, Bu Ranti, Bu Ila, Bu Sheila dan Bu Astru ya. Oke. Eh, kita membuat mata kuliah pengantar design thinking. Jadi pertama kali kita menggunakan Gemini ya. Gemini untuk mengenerate outline. Kemudian dari outline itu ada satu bagian yang kita buat gambarnya. Mungkin ya, kita kemudian ke napkin ini kita membuat ini ya grafik gitu. Kemudian selebihnya next lagi ya kurang lebih kita bikin tiga slide atau 3 atau 4 slide itu menggunakan Gamma App. Akan coba Lihat lagi nggak Mas Rian presentasinya? Kita cek sama-sama. Tadi kayaknya karena hanya 4 slide, betul ya? Keterbatasan token, betul? Betul. Pengennya mah banyak ya, gabung gitu ya. Jadi di sini membuat apa ini? Berarti ini yang pertama adalah pendahuluan dulu ya. Ini berarti yang pojok sebelah sini ini adalah napkinnya, betul ya? Ini adalah napkin. Kemudian kita masuk ke ini yang ada di gamanya, betul ya? Nah, salah satu karena ini pakai link, betul ya? Ini tuh link ya atau file? File. Nah, ini adalah salah satu kelemahan ketika tidak bayar. Jadi nanti akan ada made with Gamma. Jadi ketahuan oh ini gratisan nih gitu ya. Karena ada watermarknya gitu di sana ya. Oke. Kalau kalau di edit pas editingnya mah nggak ada, tapi kalau di save dia muncul. Oke, kemudian boleh tolong next Mas Rian. Nah, ini kita masuk lagi ke tahap. Nah, ini juga salah satu ciri khas ketika kita membuat PowerPoint atau presentasi melalui AI itu adalah gambarnya itu ilustrasinya AI banget gitu ya. Nah, biasanya kalau tadi Pak Adio coba supaya nggak kelihatan terlalu AI banget, jadi salah satu source-nya itu bukan di AI image, tapi di stock photos. Jadi nanti yang keluar adalah foto yang memang didapat di Google atau yang memang ada di stok foto entah yang ada di kamera kita di PC pokoknya dia akan mencari stok foto gitu. Itu ya. Nah, ini sebenarnya bisa diedit lagi kalau sudah bentuknya seperti ini, tulisannya itu bisa digedein gitu ya. Karena kan nggak mungkin ya kalau kita presentasi tulisannya kecil gitu ya, karena nggak akan kebaca takutnya gitu. Oke, boleh tolong di next lagi Mas Rian? Oh, udah habis? Oh iya betul, karena memang ternyata keterbatasan tadi ya. Oke, terima kasih banyak kelompok 5. Yeay.
Next, ada kelompok siapa lagi yang sudah ngumpulin? Kelompok 1. Mangga, kelompok 1 siapa yang mau present? Oke. Di foto dulu mungkin ya, supaya tidak lupa. Tinggal kelompok berapa yang berarti yang belum kirim? Kelompok 2 sudah ya? Kelompok 2. Empat tiga 08 3138. Yap. Oke. Silahkan kelompok 1. Ya, di mana di sini? Di situ? Boleh, di mana aja. Di sini juga boleh. Tunggu gimana nih? Belum di. Nah, Sini. Di mana? di depan juga ada. Mangga, silakan, Sini. bebas. Sama aja. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang Ibu dan Bapak. Saya mewakili kelompok itu dari FEB. Kebetulan yang diambil adalah RPS untuk mata kuliah di MMPJJ ya. Jadi karena di MMPJJ ini 100% online, jadi isi LMS-nya tuh ada materi, ada video, ada kuis, ada diskusi, ada tugas dan lain-lain. Ini salah satu itemnya ya. Jadi ada yang namanya diskusi atau forum diskusi yang menggunakan LMS atau secara online. Nah, kelompok kita membuat pertama modul diskusinya ini di-generate dari ChatGPT ya, ChatGPT. Jadi dari apa namanya dari RPS, kemudian kita generate menggunakan prompt yang tadi diajarin sama kakak-kakak ini. Kemudian hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ada sekitar 6 file. Kalau fotonya tadi udah dirubah-rubah diganti-ganti, tetap bisa diganti ya. Ini pakai Gamma. Jadi apa namanya tools yang digunakan ChatGPT, kemudian pakai Napkin dan juga pakai Gamma AI ya. Jadi yang ini hasil dari ChatGPT dan juga dari Gamma AI. Yang selanjutnya isinya adalah sama ya. Tadi juga ternyata di bagian ini bisa dirubah-rubah ya. Gambarnya mau berupa apa garis gini atau mau berupa gambar yang lain bisa dirubah-rubah ya dari apa namanya dari gamanya dari Gamma AI. Yang selanjutnya halaman 3 sama juga ya. Ini sengaja nggak dirubah supaya lebih fokus ke sininya. Yang dirubah di halaman 5. Halaman 5 mungkin bisa langsung Mas. Halaman 5. Nah, halaman 6 berarti. Nah, ini dicoba diambil dari Napkin ya, karena diambilnya kita kerja kelompok bersama-sama. Jadi ini dari laptopnya Ibu Galuh, ini dari laptopnya saya dan sebagainya. Hasilnya beda-beda ya, beda-beda selera, tapi nggak apa-apa ya. Dan betul kata Ibu tadi, ternyata di sininya, kepencet ya? Kepencet, kayaknya aku kepencet. Ya, jadi di sini, tapi tetap ya di sini ada made by napkinnya ada ya. Ada sama-sama ada masih belajar untuk menyempurnakan tadi begitu dimasukin ke sini kok beda ya apa ukurannya nanti mungkin masih harus belajar lagi gitu supaya simetris dan lebih sama dan seragam hasil dari gambarnya gitu sih kira-kira. Terus tadi selanjutnya mungkin Mas halaman terakhir. Nah ini juga tadi dicoba-coba coba-coba gambar Snoopy bisa. Pas dicobain gambar Hermawan Kertajaya tapi gambarnya bukan dia gitu jadi gambarnya ilustrasi AI jadi seru sih bisa nyoba-nyoba aneka gambar-gambar untuk ini itu aja terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren ya. Tadi udah dicobain gambar Snoopy. Saya lihat tadi tuh kayak kepengenan Snoopy. Soalnya lucu gitu ya. Oke, jadi tadi sudah dipraktekkan memang cuman karena napkin itu juga ya sama ya ketika kita tidak berbayar memang salah satu konsekuensi harus kita ambil adalah ada kredit yang harus kita pakai gitu ya. Gitu. Nah, cuman mungkin nanti salah satu untuk ngakalinnya biasanya dihapus tuh bisa ya, di crop bagian situnya cuman memang kita jadinya menyalahgunakan ini ya IP orang gitu ya jadinya ya gitu. Oke, tapi nggak apa-apa sebenarnya karena kalau napkin itu untuk langganan dia cukup mahal gitu ya. Nggak kayak menurut saya sih tidak worth it ketika kita mau langganan Gamma karena kalau membuat napkin, membuat alur itu
sebenarnya di Word bisa, di PowerPoint langsung juga bisa, atau di Excel itu juga bisa ya, pakai smart chart itu bisa. Cuma memang kita literally manual gitu ya, karena harus masukin datanya satu persatu gitu. Jadi kalau di napkin ini hanya mempermudah kita untuk membuat supaya chartnya itu tidak terlalu lama lah kita muter-muter ngulik-ngulik di sana gitu. Jadi kalau mau langganan saya sih merekomendasikannya mending Gamma saja gitu ya, karena itu kayaknya cukup membantu nanti ketika kita proses materi ajar kuliah ya semester depan gitu. Kita sudah mau masuk ke CDS-an gitu ya. Kayak gitu. Oke, terima kasih banyak kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Oke. Ada kelompok mana lagi yang sudah ngumpulin, Mas? Dua. Oke, kelompok 2. Silahkan, mangga kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil kerja kami untuk membuat slide materi mata kuliah sistem informasi. Nah, untuk materinya sebenarnya dari rencana pembelajaran prodi sistem informasi. Saya dengan Bu Eva berbeda fakultas, tapi kebetulan ada materi mata kuliah yang sama. Nah, untuk membuat slide ini diawali dari prompt tadi yang sudah diajarkan. Kami mengambilnya fokusnya pada minggu ketiga, yaitu tentang peran sistem informasi dalam organisasi. Nah, kemudian kami menggunakan Gamma untuk membuat slide-nya, karena di dalam hasil dari prompt itu materinya ternyata tidak detail, hanya beberapa poin-poin penting saja yang nanti harus ada di dalam slide. Kemudian untuk detail materinya kami generate dari Gamma. Nah, ini adalah hasilnya. Di antaranya yang pertama ini Gamma, tidak ada kombinasi dari aplikasi yang lainnya ya, dari Napkin. Kemudian mungkin, nah ini baru untuk bagannya itu kami menggunakan Napkin ya untuk gambar sistem informasinya. Mungkin itu ya, ada tambah Bu Eva. Kayaknya cukup sih. Ya, oh ya, di prompt itu saya juga outputnya di sana meminta untuk ini menghasilkan lembar kerja mahasiswa, dan ternyata menghasilkan 1 buah file Word itu. Tapi kehabisannya tokennya, jadi tidak bisa di embed ke ininya, ke slide-nya, ke gamanya. Demikian, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sip. Jadi sebenarnya memang iya ya. Jadi kalau misalnya memang kita bentuknya PowerPoint, nggak bisa digabung lagi dengan file yang lain gitu. Jadi cuman kalau misalnya gambar itu memang bisa kita masukkan. Nah, tadi sih saya ngelihatnya karena ternyata kelompok 2 ini sudah mengimplementasikan semua jenis gambar ya. Coba kita lihat di slide 2-nya Mas Rian. Ya, ini di slide 2 ini ada satu bentuknya adalah ilustrasi, betul ya? Jadi yang satunya lagi adalah foto gitu ya. Nah, yang satu lagi ini dua-duanya foto. Jadi emang ternyata dicobain semuanya ya bentuknya ya. Mulai dari yang lain ya tadi ya. Yang foto betul. Nggak apa-apa, bagus sih jadinya ya. Jadi tahu ya jenis-jenis gambarnya nanti akan seperti apa. Kemudian memang tadi juga salah satu kendala dari Napkin ketika diubah ke Gamma, jadinya memang akan tidak sinkron ya. Ada beberapa part itu yang harus kita edit kembali karena memang pertama beda settingan gitu ya. Yang kedua adalah beda resolusinya gitu. Jadi memang harus apa ya? Harus kita ulang apa ya? Edit lagi lah gitu ya. Kita sesuaikan kembali komposisinya supaya bisa simetris. Tadi ya Bu ya, salah satu kendala di kelompok 1 adalah tidak simetris gitu ya gambarnya gitu. Iya. Bisa ya. Yes. Ya betul, itu juga bisa. Karena memang kalau ketika kita mengelaborasikan semua jenis AI itu ya mau nggak mau ada beberapa hal yang jadinya tidak sempurna lah gitu ya jadinya. Tadi saya ke meja kelompok 4, Ibu siapa Bu? Maaf Bu? Ibu Tata. Jadi itu malah dia
nggak bisa error ya ketika di paste di slide-nya itu dia error. Itu memang sangat lumrah terjadi gitu ya ketika kita menggunakan si gamma ini gitu. Tapi nanti ketika suatu waktu gitu ya, ketika kita mau coba lagi itu bisa lagi kadang gitu. Jadi memang ada mood-moodnya kali ya si AI-nya ini gitu. Tapi itu nggak apa-apa, kita bisa coba-coba terus nanti. Oke, terima kasih banyak kelompok 2. Tepuk tangan ini tim tengah dengan tersedikit anggotanya ya. Oke, ini kelompok selanjutnya ada kelompok siapa, Mas Rian? Kelompoknya Bu Tata. Oke, kelompok 4 ya. Mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita memilih mata kuliah perilaku konsumen yang berada di mata kuliah pemasaran ya dengan materinya perilaku konsumen. Nah, melalui Gamma kita coba masukkan gitu ya role, konteks dan lain-lain di mana ada salah satu bagiannya adalah kita ingin menspesifikasikan topik pembahasan dengan Gen Z mahasiswa. Jadi akhirnya susunan materinya dan case study yang diangkatnya pun ternyata sesuai gitu ya, sesuai dengan Gen Z. Nanti di bawahnya ada terkait dengan studi kasus mengenai coffee shop gitu ya. Jadi kadang-kadang kesulitan dalam membuat studi kasus gitu ya. Nah, melalui Gemini, ChatGPT ternyata mudah, cepat gitu ya. Lalu bikin PowerPoint-nya pun melalui Gamma cepat juga. Sana ya. Next, lanjut ya. Nah, kita coba mainkan gambar-gambar warna-warna yang memang kita rasa gitu ya menarik gitu ya untuk dilihat. Jadi tidak hanya teks tapi juga ada gambar-gambar yang menarik yang sesuai dengan temanya. Namun tadi betul Bu, kita kesulitan untuk memasukkan napkinnya gitu ya. Pak udah ada 2 gambar tapi kita nggak bisa memasukkan itu. Bagian akhir, 2 bagian akhir. Terus. Nah ini pas studi kasusnya nih gitu. Jadi melalui Gemini muncul studi kasusnya apa, jawabannya apa, dan kayaknya mempermudah ya Bu ya, mempermudah dalam mendeliver materi pada mahasiswa. Itu paling Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Iya, begitu benar ya Pak ya. Tadi juga salah satu kendala, bahkan kadang ketika kita mendownload saja, icon itu bisa pecah. Gitu ya, itu pernah terjadi, bisa terjadi juga gitu ya. Jadi kalau sudah terkendala seperti itu, memang salah satu solusinya adalah kita balik lagi ke gamanya, kemudian kita ganti ikonnya dan kita download ulang. Jadi kalau misalnya nemu ada kayak tadi tuh, boleh tadi mungkin dicontohin yang slide ini ya, yang terakhir ya. Nah, slide yang tadi ada icon-icon, bukan. Sebelumnya. Nah, ini coba. Ya, ini tuh ikonnya tidak muncul ya, gitu. Ikonnya tidak muncul. Nah, ini tuh bisa terjadi karena ketika mungkin pas lagi download itu dia korup filenya, atau bisa jadi mungkin tidak tersedia gitu. Jadi error lagi gitu. Nah, itu tuh bisa terjadi. Nah, kalau sudah begini, karena kan kita jadinya tahu oh ternyata ada yang error nih gitu. Nah, kalau begini kita balik lagi aja ke Gamma, kita ganti ikonnya. Siapa tahu icon yang sebelumnya itu memang error, jadi tidak bisa terdownload. Itu bisa kayak gitu. Jadi tinggal diganti lagi nanti ikonnya, kemudian di-download ulang. Biasanya dia akan muncul lagi ikonnya. Kayak gitu. Nah, kalau untuk kesulitan mengupload napkin itu juga tadi beberapa ada kendala ya. Itu memang kadang suka seperti itu sih gitu ya. Tapi nanti dicoba-coba kadang dia bisa lagi gitu. Filenya mungkin nggak cocok kali ya. Iya. Mungkin dari besarannya atau dari formatnya mungkin si gamanya nggak familiar. Bisa juga seperti itu. Oke. Kelompok Oke. 3 ya. Tepuk Terakhir. tangan dulu untuk kelompok 4. Kelompok 3 ya sekarang ya, kelompok 3. Yang kelompok yang di ini muncul nggak? Di Ini. online yang breakout room. Belum ngasih ya? Oke. Oke, silahkan kelompok 3. Mangga, siapa yang presentasi?
Mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya yang membuat adalah Pak Teguh. Saya cuman membantu untuk menjelaskan. Oke, baik. Jadi rencananya sebenarnya kami itu berawal dari satu kasus. Kemudian kasus itu akan didiskusikan di kelas. Nah, ini adalah eh, step-step yang perlu dilakukan mahasiswa untuk bisa menggali kasus tentang empati di kalangan remaja. Nah, sebenarnya tadi yang menarik itu, jadi Pak Teguh ini makanya beda kan ya gambarnya ya. Jadi Pak Teguh ini pakai yang pro. Jadi tadi Pak Teguh itu mengajarkan ke saya, Bu, ini bisa loh pakai gambar yang asli. Di mana Pak? Saya nggak ada. Berarti Pak Teguh langsung langganan ya hari ini? Udah Apa dua, udah sebelumnya? udah 2 tahun katanya. Iya, udah jago dong berarti Pak Teguh nih. Oke, jadi baik. Jadi tadi kita dari Gemini sebenarnya ini yang menarik ya. Jadi kita itu ternyata beda-beda concernnya. Jadi kalau Pak Teguh itu concernnya adalah pada analisis dari kasus, menggali kasus itu seperti apa. Sedangkan kalau saya itu menggali modul, terus kemudian Pak Hadi juga tadi modul ya Pak ya. Seperti itu. Jadi kita punya Bu Lucy juga berbeda, tapi yang menarik nih ya, karena kita pakai bahasa Indonesia, namanya tuh nama Indonesia. Oh, Kalau oke. itu Iya, ternyata iya. kalau pakai bahasa Indonesia, jadi ini kalau di kasusnya Pak, mungkin bisa di Next. ini Raisa loh namanya. Nah, Oh, oke. di saya tuh Santi. Oh iya. Nggak tahu, di Mbak Muti siapa namanya? Bu Lucy siapa namanya? Dila tuh, namanya nama Indonesia. Oke. Menarik banget ya. Jadi ternyata ini satu ya, prompt itu sangat berpengaruh. Iya. Terus ini juga ternyata namanya juga disesuaikan. Mungkin kalau bahasa Inggris beda ya, bukan Raisa, tapi Kylie mungkin. Nah, Jessica mungkin gitu ya namanya. Cuman tadi kayaknya kita juga bermasalah ketika tadi memindahkan dari Napkin napkin itu ya? ke Gamma. Iya, iya. Gitu ya. Jadi memang paling enak itu ketika kita di Gemini itu banyak banget yang bisa kita explore, terus kemudian pindah ke Gamma ya Pak ya, Bu. Jadi ini juga bisa dieksplor gitu ya. Cuman memang napkin itu kita di paling akhir, Mas, ada. Nah, ini juga tadi kita sempat nanya-nanya juga kesulitan juga di sini memindahkan ini gitu. Jadi hampir sama lah semua itunya permasalahannya. Oke, sip. Terima kasih banyak kelompok 3, tepuk tangan dulu. Oke, jadi sebenarnya adalah salah satu solusi ketika kita sulit untuk mengimport gambar itu ya dari napkin ke Gamma itu adalah dengan download napkinnya itu yang PowerPoint, jadi bukan gambar. Nah, kemudian nanti si PowerPoint yang ada isi napkinnya itu kita isi materi-materi yang ada di dalam GPT atau Gemini yang sudah kita buat ya, yang dalam bentuk outline. Jadi nanti yang kita import ke Gamma itu yang sudah ada napkin berikut dengan outline-outline-nya. Jadi nanti si gambar itu tuh akan auto masuk juga ke dalam si presentasi yang ada di Gamanya. Jadi kita nggak akan kesulitan lagi untuk masukin gambar tuh, ngimport gambar ketika dari napkin ke Gamma kalau sudah jadi semuanya gitu. Itu juga bisa jadi salah satu solusi gitu. Cuman memang itu jadinya cukup kerja 2 kali ya kalau kayak gitu ya gitu. Tapi nggak apa-apa selama kita nggak kerja 3-4 jam cuman buat satu PowerPoint gitu ya. Oke, ada yang online gimana? Yang online mungkin ya, coba mungkin kita tanya tadi ada Pak Raden Daru, kemudian ada Pak Doni tadi ya, yang di room 1 itu ya. Room 1 sebenarnya aktif tadi room 2 ya, room 1 atau room 2 ya room tadi 1, ya saya? Room 1. Room 1 ya, betul ya. Tadi Pak Raden Daru dan Pak Doni, kemudian ada Mbak Rizka juga, dan Bu Astri Noviani. Ini di sini ya.
Tadi tuh tapi ada di room itu ya Bu ya? Di sana ya? Iya, cuman ini Pak Raden Daru dan Pak Doni, kemudian ada Bu Rizka, gimana ya? Ada mengumpulkan nggak ya kira-kira ke Mas Rian? Nggak ada ya? Tadi sih sempat nanya nomor telepon ya di chat. Mm-mm. Oh, oke, mungkin belum ngumpulin atau gimana? Kendala lah Kendala ya, ya, oke. kendala jarak. Tidak apa-apa. Cuman saya jadi pengen tanya ke Bapak Ibu semua. Jadi setelah mempraktekkan tuh ya tadi ya GPT, napkin dan juga Gamma, kira-kira pasti kan punya plus minus ya. Pengalamannya mungkin beda-beda ya. Ada yang lebih suka untuk udahlah saya mah mendingan langsung aja di Gamma gitu ya, ngeprom langsung di sana, terus biar langsung bikin outline dan jadi PowerPoint misalnya kayak gitu. Atau mau cari-cari dulu di mana namanya di Gemini, GPT atau di ya. Gemini gitu ya. Itu gimana? Kira-kira ada yang mau mungkin memberikan apa ya? Bukan Pengalaman. pengalaman mungkin ya, menceritakan pengalaman tadi setelah buat PowerPoint yang cuma 5 slide dan terbatas oleh token itu ya gitu. Kira-kira gimana tuh pengalamannya? Mungkin bisa ada yang mau cerita dulu? Ada hadiahnya nggak ini Mbak? Umroh ya kalau nggak salah ya hadiahnya ya. Iya. Mangga Bapak Ibu ada yang mungkin yang mau tadi masih bertanya atau misalnya mau cerita boleh banget. Mau apa lagi ya? Nah, boleh tuh. Mangga Pak Isa. Oke, hatur nuhun ya. Ya jadi tadi mencoba ya bahwa menggunakan kan prosesnya tadi kita outline materinya dari Gemini dulu ya. Bukan. Gemini ya, kita ya. Dari Gemini dulu ya. Dari Gemini dulu, kemudian kita mencoba bikin ini diterjemahkan jadi skema dalam via napkin. Hanya memang tadi yang saya rasakan ya mungkin juga karena sudah terbiasa menggunakan yang lain ya dan ini kali pertama dan tadi juga memang kita kendalanya teknis sekali ya dan juga kita mungkin tidak tahu harus mana jadi memang tadi agak menyulitkan juga dan juga memang karena tadi keterbatasan token juga ya yang untuk yang Gamma yang napkin ya terutama ya napkin itu jadi saya lihat memang tampilannya ya ini ya maksudnya kalau kita ngejar cepet untuk percobaan hari ini nggak terkabul kesempatan itu ya karena kelamaan nyobanya mungkin ini masalah latihan tapi ya untuk kalau melihatnya hanya hari ini ya memang masih ini ya buat saya pribadi dan mungkin teman-teman juga sebagian di sini memang agak kesulitan ya kayaknya kalau kita ngejar cepet justru nggak cepet gitu ya tapi ini pengalaman baru sih ya mungkin juga memang masalah jam terbang aja ya jadi mungkin akan ada dari Telio bisa dikasih akun gitu ya untuk berbayar jadi kita bisa lebih leluasa menggunakannya gitu. Nah, tunjangan AI ya mungkin ya selain Itu saya setuju sih ya Bu ya. Kebetulan kita akan menuju ke kampus AI gitu ya. Masa tidak ada tunjangannya? Betul ya, saya setuju. Betul. Betul. Wah, itu udah. Ya, udah 1 juta ya. Nah, Betul. Boleh ditoel kakak masing-masing. Oke, itu aja barangkali ya. Makasih. Oke, terima kasih banyak Pak Isa. Betul sih sebenarnya mungkin karena ini masalah jam terbang aja, betul ya Pak Adrio ya? Betul ya. Karena kami pun ketika pertama kali mencoba si AI ini berkali-kali mengulang ya. Mulai dari mengulang bikin promnya, Ya ngulang-ngulang ya sampai. terus error-errornya itu juga memang apa sih namanya? Cukup menguras waktu lah ya dan sempet mager juga ya untuk ngelanjutin gitu ya. Soalnya kan promptingnya juga lama ya. Betul. Tunggu juga apalagi yang kalau kita pakai deep research ya itu deep research bisa 5 menit 10 menit gitu ya 1 kali prompting. Cuman memang pada akhirnya ketika kita tidak menggunakan si AI ini gitu ya jadinya cukup ya tadi ini cukup nge-bypass lah ya, bypass waktu lah gitu. Jadi mungkin nanti
semoga terkabul ya tunjangan AI tadi ya. Jadi biar kita bisa latihan terus gitu ya. Gitu. Atau mungkin sekarang kita tanya ke Pak Teguh kali ya yang sudah berlangganan 2 tahun ini ya. Pengalamannya pasti sudah melanglang buana. benar karena bisa langganan 2 tahun itu berarti karena merasa puas gitu ya. Terbantu gitu. Mangga Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya juga walaupun berlangganan 2 tahun itu tidak menggunakan napkin Gamma maupun yang lainnya. Ya saya baru mengeksplor itu baru hari ini gitu loh. Ya. Tapi mungkin untuk pembelajaran AI ini ya sudah kami terapkan 2 semester berjalan ya. Yang jadi masalah itu sebenarnya bukan menampilkan materi AI apa segala macam, tapi sebenarnya bagaimana mengasesmen mahasiswa ya. Karena dari 2 semester itu ya kita letakkan kuis di LMS ternyata 100 terus ya. Setuju Pak. Kemudian kita buat evaluasi tersendiri, evaluasi 1, evaluasi 2, evaluasi 3, ya juga nilainya 90. Jadi kita bingung nih, jadi membedakan mana mahasiswa yang benar-benar belajar atau mahasiswa yang belajar saat ujian itu ya dan lain-lain ya. Ya. Tapi saya agak salut ke prodi akuntansi yang masih melakukan asesmen secara oral ya. Ya. Jadi walaupun banyak alat semakin canggih ya, jadi asesmen yang paling tepat saya rasa mungkin masih kembali ke Oral gitu ya. ya. Betul. Itu saja mungkin pendapat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh. Betul sih sebenarnya ya. Di beberapa asesmen saya juga ada yang ujiannya lisan jadinya karena ketika kita membuka diskusi gitu ya, ruang diskusi di kelas ternyata anak-anaknya itu pasif. Gitu ya, pasif. Ditanya jadi kita kayak berasa ngobrol sendiri gitu ya, asik sendiri gitu di depan itu juga sering terjadi gitu ya, anak-anaknya pada sibuk sendiri main HP gitu ya. Itu juga pernah, makanya di saya ada satu mata kuliah juga yang memang akhirnya harus asesmennya lisan untuk melihat apakah memang sebenarnya anaknya ini tuh benar nggak sih gitu ya. Tugas-tugasnya yang dia kerjain itu tuh nggak AI gitu ya, atau memang nggak ngasal dan paham betul ya tadi Pak Dio ya. Tadi saya dengar cerita dari Bu Lita juga ada yang jadinya skeptis ketika anak ini tuh tugasnya bagus banget. Jadi mau ngasih nilai gimana gitu ya. Nah makanya kadang kalau saya jadinya meng-cross checknya tuh jadi pakai beberapa triangulasi data dan triangulasi sumber lah gitu ya. Jadi dimulai dari ngelihat dulu anaknya di kelas seperti apa, kemudian hasilnya di asesmen tulisnya jadi seperti apa, kemudian pas lagi ujian lisannya itu jadi seperti apa. Memang jadi effort banget ya buat menilai mahasiswanya, tapi kalau nggak kayak gitu, jadi anak-anaknya keenakan karena nilainya jadi udah auto A semua ya, karena udah kuis udah nggak mungkin, jarang banget yang 90. Kadang kalau ngelihat di LMS itu, mereka ngerjainnya cuma 2 menit tapi udah 100 dapatnya gitu ya. Itu sering banget itu. 2 menit bingung ya gimana cara baca soalnya. 2 menit selesai tapi 100 itu. Nah iya itu sepertinya tuh pakai AI jadinya ya. Dicopas kayaknya sih pertanyaan. Itu sih kalau misalnya asesmennya pilihan ganda. Yang kayak gitu tuh memang salah satu kendala lah ya ketika kita berhadapan dengan AI ini. Baik, sebelum mungkin kita tutup untuk kesempatan kali ini, ada yang mau ditanyakan sekali lagi? Boleh, mangga. Token. 400 token ya. Berarti kalau misalnya udah habis nggak bisa dipakai atau tetap bisa dipakai tapi terbatas aja? Terbatas. Tadi sih Bisa tapi habis, jadi tinggal harus bayar. Oh jadi udah nggak bisa sama sekali? Nggak bisa sama sekali katanya ya. Ganti email. Ganti email atau mungkin pakai email yang sama
tapi berlangganan gitu. Jadi mungkin itu Kalau napkin juga sama berarti. Kalau napkin enggak sih. Itu napkin masih bisa terus. masih Dia bisa nggak ada terus. token kalau napkin. Oke. Mm-mm. Cuman mungkin kualitasnya nggak, kan itu ya bisa dikali 1 kali 2 ya, mungkin Oh. nggak bisa maksimal untuk pengalinya karena kan mungkin ada layar yang high resolution gitu, kita butuh resolusi yang tinggi gitu. Yang itu juga, kalau misalnya ChatGPT masih bisa yang gratis kan ya kalau Ya kalau itu bisa, tinggal asal bukan berani ya, mau nunggu aja sih kalau itu sampai dia nge-refresh lagi. Kira-kira ada tools lain nggak ya yang bisa ngebantu juga untuk dosen membuat atau ya selain yang tadi sudah dijelaskan ada tools lain walaupun belum pernah dijelaskan itu mungkin. Oke, sebenarnya mungkin tadi sama seperti ketika di awal-awal ya, ketika Bapak Ibu bingung ini gamanya yang mana sih gitu ya. Karena kan ternyata ada beberapa gama yang kita temuin di mana namanya di Google gitu ya. Nah, mungkin bisa dicoba-coba aja karena yang gama yang kita pakai ini adalah gama apps yang memang bukan diakui ya, tapi dia lebih dulu muncul ya kalau nggak Iya, salah ya Pak kayaknya Adria dia ya. top of mind-nya lah. Iya, betul. Nah, yang lain-lainnya itu biasanya tuh peniru ulung gitu ya jadinya ya. Jadi memang ada bisa juga pakai yang gama-gama yang lain juga gitu bisa. Cuman memang pasti nanti kualitasnya akan berbeda gitu aja sih. Kalau sekarang kan kalau saya nggak salah di gama-gama yang lain itu untuk gambarnya memang tidak sevariatif si gama yang kita pakai gitu. Tapi memang secara tema atau desainnya itu memang lebih variatif yang lain gitu ya. Tapi memang untuk gambar dan cara mereka promptingnya juga memang lebih enak sih Gamma Apps yang kita pakai gitu. Ya bisa dibilang sama seperti mungkin Bapak Ibu pernah cobain Jenny AI. Jenny ya, Jenny AI itu juga sama. Kalau misalnya kita nggak langganan, dia beneran sedangkal itu gitu ya, informasi yang dia kasihnya gitu. Itu beneran malah nggak kayak GPT. Jadi beneran kayak artikel biasa aja gitu si Jenny ini gitu. Jadi memang dituntut untuk langganan gitu. Nah, cuman sama kayak yang Gamma Apps ini jadinya ya. Ketika kita tidak langganan, kita dikasih limited token ya, supaya kita bisa terus bayar gitu jadinya. Seperti itu. Selain ini tuh kalau nggak salah ada apalagi lupa deh. Kalau buat jurnal sih mungkin konsensus ya. Oh ya, konsensus bisa. Sama SciSpace yang biasa saya pakai tuh. Ya. Jadi kalau saya nyari citasi, lagi ngerjain, terutama yang buat Abdimas ya. Biasanya saya ngopi satu kalimat, saya cari nanti ada jurnal yang mirip. Tinggal saya buka jurnalnya, saya masukin Mendeley ke sana. Biasanya itu pakai konsensus atau pakai SciSpace. Itu SciSpace lumayan juga gitu ya. Untuk jurnal sih, untuk mungkin yang untuk dosen pribadi ya, itu lebih bagus. Jadi dia memang mencarinya sesuai konteks, tidak seperti Google pada umumnya gitu. Jadi dia masih konteks dan specifically mencari di ranah jurnal. Ada yang pakai Perplexity? Pernah pakai ya? Perplexity juga enak, cuman memang Perplexity itu sama kayak Jenny AI, dia cuman bisa bahasa Inggris ya. Dia nggak ada opsi bahasa Indonesianya. Indonesia bisa ya? Sekarang? Iya, soalnya pas saya pakai Perplexity terakhir itu kayak dia bahasa Inggris, ketika pakai bahasa Indonesia dia error gitu. Cuman kalau Jenny ini bahasa Inggris ya? Bahasa Indonesia juga bisa sekarang? Bisa ya? Cuman Perplexity ini kalau buat nyari jurnal enak karena biasanya dia langsung ngasih apa sih namanya? Sumbernya gitu ya. Dia bisa Ngasih lebih artikel ngasih jurnalnya artikelnya dan gitu ya. snippet, biasanya ngasih Iya, snippet betul. kecil itu buat di Lebih sopas enak. betul. Itu dia paling. Kalau sebenarnya ada banyak banget sih AI yang bisa kita pakai di sehari-hari lah gitu ya. Tapi yang paling mungkin sering akan digunakan adalah si Gemini dan GPT ini. Gitu ya, Iya. sebagai LLM Betul. pelopor lah ya, mereka big three lah ya kalau Iya. saat ini dia. Kalau mau coba DeepSeek juga bisa sih. DeepSeek. Tapi ya Queen ya itu juga bisa ya. Gratis itu ya. Itu juga bisa tuh. Queen AI ya. Queen AI. Iya, Alibaba punya ya. Betul. Begitu Bapak Ibu, paling mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Atau aman? 5, 4. Yang di mana namanya nih? Di online? Di online. Aduh, kita lupa ya kalau ada online. karena memang cukup sulit ya hybrid ini ya. Kita adalah manusia yang
tidak multitasking gitu ya. Mangga mungkin yang ada di online kalau mau ditanyakan mungkin ada hal-hal yang lain atau mau sempat presentasi dulu ngirim jadi ngirim nggak ya Mas? Enggak ya? Nggak ada ya? Oke, kita lock saja. Baik, Berarti kalau begitu tidak ada dari teman-teman iya. online. Baik, kalau misalnya sudah cukup Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak untuk hari ini atas perhatiannya. Ini pengalaman saya pertama kali sih jujur Bahas AI ya. membahas dan ngajarin orang AI karena malah ekspektasi saya ibu-ibu bapak-bapak di sini tuh sudah pernah at least familiar atau malah pakai sekali atau dua kali napkin dan gamma. Ternyata malah baru juga ya ternyata ya. Iya, jadi ini pengalaman baru juga ngajarin orang saya. Agak gemper karena takut banget. Ini kalau Bapak Ibu ada yang ikut Azure AI 900 sebelumnya? Udah ya. Beda ya. Kalau itu lebih ke teknis ya. Iya. Saya lebih enjoy ngajar yang sekarang. Yang Azure memang agak pusing. Gitu. Karena itu kan kita membahas learningnya ya. Iya. Ketimbang ini asal-usul AI-nya mungkin itu kita bisa lebih mengapresiasi AI dari sana. Gitu. Tapi ini langsung praktisnya seperti apa. Banyak Iya, yang di sini juga ya. betul. Gak lulus. Saya Iya, lulus hoki, Bu. lulus hoki. Lulus hoki. Kayak nggak yakin tapi kok lulus ya? Nggak hoki. Oke, baik, mangga. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dari pertama memulai sampai mengakhiri di jam 3 sore hari ini. Saya Ninis, Dan saya Adrio Kusmareza. pamit undur diri. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini? Oh itu udah. Oke. Ini saya matiin ya. Baik, makasih banyak kepada Pak Adrio dan Bu Nisa. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi penyerahan sertifikat secara simbolis dan penyerahan sertifikat ini akan dilakukan oleh yang terhormat Bapak Nur Ibrahim selaku Kepala Urusan Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran. Kepada Bapak Nur Ibrahim boleh maju ke depan, Pak. Baik. Bentar. Ada saya. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Nah, kemudian baik, selanjutnya pemberian kepada Ibu Nisa Nur Maulidiana. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Baik. Terima kasih banyak kepada Bu Nisa dan Pak Adrio, serta terima kasih banyak kepada Pak Nur. Selanjutnya, sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, kami mohon kesediaan dari Bapak Ibu untuk mengisi form feedback dari kegiatan kita pada hari ini. Form ini dapat diakses melalui scan QR yang sudah kami tampilkan. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk scan QR dan mengisi form feedback. Di-share di grup peserta, nanti akan kami share di grup peserta. Baik, sepertinya sudah mengisi ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kesediaannya untuk mengisi form feedback, di mana form feedback ini untuk menjadi masukan bagi kami untuk di kegiatan workshop selanjutnya. Sekian dari rangkaian kegiatan workshop hari ini. Kami mohon maaf
apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.